Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa TV pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kami semua berada di kediaman salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama yang pasti tidak asing lagi, dikenal di seluruh antero jagat Nusantara mulai dari entah berapa puluh tahun yang lalu ya, dan kita banyak berguru dengan beliau, banyak belajar dengan beliau, dan senantiasa banyak konsultasi dengan beliau. Mungkin selama ini dikira kami tidak berkumpul, sebenarnya kami biasa kumpul seperti ini. Nah, sehingga teman-teman yang baru tahu, inilah sebahagian dari kami yang tergabung dalam Dewan Kiai Mubalik Nusantara. Beliau adalah salah seorang pembinanya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Manarul Hidayat, hafizahullah. Kita akan mulai menyapa, ngobrol-ngobrol bebas saja dengan beliau. Di sini hadir Ketua DKMN Kiai Haji Muhammad Mujib. Di samping saya ada Kiai Haji Saifuddin Aman yang dikenal dengan Sang Kiai. Di samping saya ada Kiai Marjaya, kemudian ini Kiai Mutadin, ini Kiai Sukron. Nah, sudah. Jadi meskipun beliau masih capek karena baru pulang dari ngurus jamaah haji yang cukup banyak, tapi mumpung ada waktu, sengaja kami sowan beliau malam ini untuk bincang-bincang berbagai hal. Ya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Raden? Alhamdulillah, doanya Maju, sehat. Bin, nggak apa-apa. Ini kan belakangan banyak hal yang menjadi bahan obrolan atau ya perbincangan di kalangan bangsa Indonesia, kaum muslimin, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya sering berdialog dengan teman-teman ketika memberikan pengajian di kampung-kampung, ingin sekali mendengar statement atau petua atau nasihat dari para sepuh yang punya rekam jejak panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena kalau bicara NU hanya di satu saat tanpa melihat perjalanannya akan berbeda maknanya dan akan berbeda rasanya. Karena sesungguhnya NU yang ada hari ini ya NU yang dulu, cuma melewati tahapan-tahapan, melewati perjalanan dan proses yang kemudian membentuk wajahnya hari ini. Orang-orang yang tidak tahu sering mengatakan kami ini NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, bukan NU-nya Gus Dur. Dia tidak tahu bahwa NU punya kaidah yang meniscayakan ada perbedaan wajah penampilan, tapi sebenarnya satu dalam prinsip. Nah, yang sekarang mengemuka itu sekurang-kurangnya ada beberapa poin. Yang pertama misalnya dari yang paling trending dulu deh, di kalangan umat Islam sedang ramai masalah polemik kunjungan sebagian warga NU ke Israel. Ya, itu kan juga telah membuat goresan baik dari yang di dalam maupun yang di luar. Sambil nanti ngobrol, yang lain juga mungkin punya statement, tapi yang penting adalah beliau sebagai narasumber utama malam ini. Mohon penjelasan dari panjenengan tentang polemik kunjungan ke Israel itu bagaimana menurut kacamata panjenengan, dan saran apa yang akan diberikan kepada warga NU khususnya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terima kasih kepada kawan-kawan dari DKMN yang pada malam yang penuh barokah ini, malam Jumat, bisa bersilaturahim kepada kediaman kami yang di pesantren Limo ini. Ucapan terima kasih terutama kepada Dewan Pembina Raden Syarif, dan sekaligus yang mempunyai TV pada Suka yang hari ini bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini insya Allah akan membawa barokah. Amin.
tentang adanya oknum yang mengaku NU berkunjung ke Israel dan berfoto di mass media sangat ramai dengan Perdana Menteri Presiden Israel. Kita kan konsep dari Mbah Hashim Asy'ari dan kawan-kawan. Salah satu di antaranya konsep NU adalah mengedepankan akhlakul karimah. Itu yang pertama. Dalam dakwahnya pun dakwah rahmatan lil alamin, itu konsep NU dari awal begitu. Jadi yang pertama dakwahnya yang rahmatan lil alamin, bukan hanya mementingkan pribadi kelompok, tapi mementingkan seluruh umat, terutama bangsa dan negara. Itu konsep NU. Bahkan NU itu adalah dianggap organisasi keramat bagi bangsa Indonesia. Karena bisa melindungi seluruh komponen yang ada di Indonesia. Maaf, saking hebatnya muassis pendiri NU dan disponsor oleh Gus Dur di Irian, di Papua saja, Papua. Kalau masjid akan dibakar, ada pondok Gus Dur, itu nggak jadi dibakar. Pesantren mau dibakar, ada Gus Dur nggak dibakar. Karena dakwahnya rahmatan lil alamin. Itu pokok daripada asas pendiri NU. Nah sekarang kalau ada oknum ngaku NU, kemudian berkunjung ke Israel dan foto dengan Presiden Israel, ini harus dipertanyakan secara organisasi. PBNU harus manggil dia dan negor. Kenapa Anda berkunjung ke sana? Sedangkan NKRI adalah anti kepada Israel. Nah, sedangkan NU adalah sokok gurunya NKRI. Kenapa datang ke sana? Tanya, siapa yang biayai, siapa yang nyuruh, dan inisiatif siapa. Secara organisasi wajib ditegur. Kenapa? Ini mencoreng seluruh warga NU seluruh Indonesia. Dan kalau tidak ada kejelasan tindakan dari organisasi PBNU, maka terjadi fitnah besar. Masa NU yang sekian ratus juta akan dirusak hanya oleh 5 orang saja. Saya sih berharap, tolong secara organisasi panggil dia. Dan siapa sponsori, siapa nyuruh dan tujuannya apa. Kita kembali kepada konsep NU dari awal. Bahwa NKRI adalah harga mati. Indonesia sedang anti kepada Israel. Berapa puluh ribu yang di Gaza sedang meninggal dunia. Kok ujuk-ujuk ada 5 orang ngaku NU berkunjung ke Israel. Ini tentunya sangat prihatin. Bukan saya pribadi sebagai orang yang sepuh di PBNU, hampir seluruh warga NU seluruh Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan cara organisasi untuk menyelesaikan yang 5 orang ini. Itu Raden, kalau pendapat saya itu. Saya juga tidak membayangkan jika satu saat ada dalam tanda petik kunjungan balasan. Dan kunjungan balasan itu ditempatkan di satu tempat yang ada lambang yang sempat mereka bawa ke sana kemarin. Lambang bintang 9 dengan jagat dan talinya. Saya tidak membayangkan apakah juga sudah ada pembicaraan atau belum, tapi saya tidak membayangkan kalau mereka datang ke negeri ini dan masuk di pengurus besar yang ada gambar itunya. Nah ini kita misalnya menolak, akan ada perkara baru. Ini yang saya takutkan nih, ya. Ini yang kita khawatirkan ketika mereka minta kunjungan balasan dan ditolak, ada perkara baru. Rahmatan lil alamin kita dianggap tidak ada. Ini barangkali ada pandangan dari Ketum DKMN ya, Gus Mujib, monggo. Sebelum kita lanjut ya, ininya kita peroperan aja. Biasa. Oke. Jadi sama
kita sebagai warga Nahdlatul Ulama merasa terlukai dengan perilaku beberapa oknum yang melakukan perjalanan ke sana di saat di mana hari ini pemerintah Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Maka secara tidak langsung ini akan membawa nilai negatif yang luar biasa, mudarat yang luar biasa. Sudah ada beberapa kemarin sebelum itu masalah tambang yang belum selesai, kemudian ditambah lagi dengan problem ini. Maka di dunia media sosial sekarang ini kayak jadi bulan-bulanan. Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Manarun tadi, itu harus ada dipanggil, kemudian ada tindakan, ada sanksi yang tegas terhadap mereka-mereka itu. Karena kalau dibiarkan akan menjadi presiden buruk ke depan ketika ada bagian dari orang yang membawa nama NU kemudian membawa nilai jelek kepada NU kemudian dibiarkan. Maka saya sepakat tadi. Nah, apakah nanti akan muncul kunjungan dari sana ke sini? Nah, itu nanti kita diskusikan lagi bagaimana cara menyikapi kalau seandainya akan muncul komitmen seperti itu. Jadi pada intinya sekarang yang paling mendesak adalah ya 5 orang itu ditindak. Nanti yang dari NU, apa dari Fatayat atau dari apa lembaga dan sebagainya, termasuk dari Malaysia dan sebagainya, harus melakukan tindakan. Oke, sementara itu saja. Kiai Aman, monggo. Saya belum agak dekat mereka sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang dibicarakan tadi, di mana ada sebagian warga NU, saya tidak tahu apakah itu masuk dalam jajaran kepengurusan atau tidak. Tapi kalau ini masih pakai label NU, sungguh sangat miris. Saya setiap hari mengikuti perkembangan di TikTok, di snack video, apalagi di YouTube. Itu benar-benar NU dijadikan bulan-bulanan. Sampai simbol-simbolnya pun diganti. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Dakwah Kiai dan Mubaligh Nusantara, Kiai Haji Muhammad Abdul Mujib tadi, tambang belum selesai. Ini ada muncul lagi. Ini harus segera dibereskan. Harus ada yang menyuarakan. Menurut saya sudah dipanggil, sudah ada beritanya dipanggil, tapi harus jelas sanksinya mesti diumumkan supaya orang tahu, oh ini loh sudah dilakukan seperti ini, oh ini loh tindakannya, sehingga marwah NU itu akan terjaga. Itu yang di masalah ini, itu pendapat saya, Pak. Ya, saya kira kita semua sependapat dengan apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama, saya kira sudah ada, kita ambil kesimpulan bahwa harus dilakukan pemanggilan, kemudian juga tentu ada sanksi. Dan sanksi itu diumumkan, dipublish ya, publish. supaya orang semua tahu, jangan disembunyikan, karena bagaimanapun logo NU ada di dalam perjalanan itu. Kalau mereka tidak bawa logo NU atau tidak bilang orang NU, mungkin tidak akan jadi
masalah ini. Bisa dibayangkan ratusan juta manusia yang bernaung di bawahnya, seakan-akan wajahnya diwakili oleh mereka. Ini loh wajah NU. Nah, apakah memang wajah itu yang kita tampakkan kepada dunia? Ini bukan berita Nusantara tapi berita dunia. Sedang indah-indahnya NU. Bagaimana para ulama dari luar itu datang ke sini untuk datang ke NU, ngaji ke NU. Bahkan sejumlah negara ingin mendirikan NU. Ujuk-ujuk kok seperti ini. Meskipun saya yakin dengan statement beliau tadi nanti akan sampai juga kepada para pemirsa di luar maupun dalam negeri, mereka akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan wajah NU, itu topeng yang ditempelkan di wajah orang. Mungkin ada sedikit. Ya. Izin Ki, saya mencermati fenomena yang terjadi ini. Apakah pertemuan ini yang jadi pertanyaan besar nih? Pemerintah kita ini sebenarnya tahu atau tidak sih? 5 orang ini bertemu dengan presiden, katakanlah presiden Israel. Kalau saya sih menganggapnya bukan presiden karena negara kita nggak mengakui keberadaan negara Israel. Ini yang harus, hemat saya sih, ini PBNU ini harus menelusuri, karena nggak mungkin ujuk-ujuk mereka datang bisa bertemu dapat jalur ke sana. Nah ini ada apa nih? Jadi kan kok semudah itu mereka bertemu dengan top leadernya di Israel tanpa ada sponsor kuat, atau kok negara seakan-akan nggak tahu. Padahal kan kita aja yang wisata ziarah ke orang-orang kita nih yang ziarah ke Aqsa itu kan nggak mudah. Ya beberapa cerita itu paspor itu ditahan. Jadi mereka banyak yang ziarah ke Aqsa itu tanpa membawa paspor dan harus melewati checkpoint, beberapa kali checkpoint oleh tentara Israel itu yang sudah umum. Itu yang hanya sekedar ziarah. Nah ini mereka bisa bertemu langsung, bertatap muka, berdialog. Ini jalurnya siapa yang memberikan jalur mereka ini? Nah ini yang jadi yang akhirnya menggelitik pertanyaan saya kayak ini. Maksudnya, invisible hand ini siapa nih? Siapa yang memainkan ini? Ini jadi saya berharap PBNU ini secara kelembagaan, salah satu ormas terbesar di Indonesia ini juga harus menyelidiki sampai sejauh itu. Dan apabila ada yang mensponsori, ya ini harus diminta pertanggungjawabannya gitu. Kayak maksudnya ini gak semudah itu loh. Ini mereka bukan warga biasa kok bisa bertemu langsung ke sana. Dan PBNU juga harus kontrol menurut saya. Kok bisa? Ini harus dipertanyaan. Menurut Kiai bagaimana nih Ki? Terima kasih. Ya saya sebelum beliau ya juga berpikir kalau tidak bawa bendera ormas atau negara apa bisa? Ini kepala negara loh, kepala negara, dia hanya bisa diakses oleh sistem, tidak oleh person. Nah maka harapan kita memang sama, kita harus mencari dalam tanda petik kendaraannya apa ini, terowongannya mana ini. Kalau bahasa kampungannya rekomendasinya apa? Nah, tapi yang mungkin agak terkejut buat kita, apakah kepergian mereka tanpa sepengetahuan PBNU? Jika pengurus, ironis tidak tahu. Jika mereka adalah bagian dari pengurus NU, lalu PBNU atau pengurus NU tidak tahu, agak ironis memang. Dan kalau tahu kenapa diam? Monggo, anjing monggo. Obi monggo. Ya kita kan di DKM ini kan ahli-ahli organisasi, ahli-ahli manajemen. Jangankan ketemu presiden Israel, ketemu presiden di Indonesia aja ada prosedur
yang harus dipenuhi persyaratan. Orang masuk sini aja prosedur. Kalau kan malam Jumat saya usir. Ini prosedur. Ya kan mantu lah. Satu. Lewat mantu ada yang bawa. Karena ada mantu. Gitu. Yang kedua saya sih ingat nasihat Gus Dur ya. Yang sering saya sampaikan, idza sholahatil NU, sholahatil NKRI. Wa idza fasadatil NU, fasadatil NKRI. Berarti sekarang fasadat. Jadi kalau NU-nya ini kokoh, ini NKRI ini kokoh. Kalau NU rusak, NKRI rusak. Satu. Oleh itu, saran Gus Dur kepada saya kalau ngobrol, untuk menghancurkan Indonesia, kata Belanda, hancurkan NU. Karena ribuan ormas di Indonesia yang NKRI harga mati hanya Nahdlatul. Nah, prediksi saya mungkin ini salah satu poin. 5 orang ini datang ke sana. Kenapa? Karena masyarakat sudah merasakan kita mayoritas Islam di Indonesia, mayoritas NU. Gajah sedang dibantai, semua sedih. Kenapa ujug-ujug mengatasnamakan NU bendera di sana? Orang waras nggak bakalan akan melakukan itu. Orang waras atau ada imannya. Al-Muslim akhul Muslim. Kita saja di Indonesia bagaimana sedihnya pembantaian lebih dari 30.000 meninggal dunia. Tapi tatkala orang Kristen mati, baru 5 aja sudah dibom negara. Tapi lihat orang Islam, sudah sekian ribu, tapi masih PBB masih tenang gitu. Kok ujug-ujug ada atas menamakan NU dan bawa bendera. Nah, karena NU ini organisasi dan terbesar, ada PBNU, berkewajiban organisasi untuk meneliti ini. Kita husnudzon. Karena kita tukang jalan, dan saya sering ke Israel. Saya juga sering ke Aqsa. Bagaimana pemeriksaan ketatnya luar biasa. Akan ziarah ke Aqsa. Tapi kenapa ini ujung-ujung ada apa? Nah, oleh itu supaya masyarakat NU tenang khususnya, dan bangsa Indonesia tenang, secara organisatoris, ya organisasi harus menerangkan transparan kepada masyarakat. Bahwa ini adalah kemauan sendiri, tidak ada sponsor, tidak ada utusan dari negara, sehingga kami orang itu merasa tenang menjadi warga NU. Selama ini kita warga gelisah. Kenapa? Karena kita tiap Jumat mendoakan hancurkan Israel, hancurkan Israel. Angkat umat Islam, berikan kemenangan. Kok ujug-ujug mengatasnamakan NU datang ke sana. Kan gitu. Nah, oleh itu sini perlu adanya keterangan penjalanan secara organisasi. Kalau tidak, apa yang terjadi? Itulah manajemen organisasi yang sudah kita pelajari dari kecil. Organisasi semut mati aja harus tahu itu ketua. Kenapa ini mati semut? Apalagi 5 orang mengatasnamakan NU datang ke sana. Nah, oleh itu untuk ketenangan masyarakat NU khususnya dan umat Islam Indonesia umumnya harus ada penjelasan yang transparan. Tidak boleh dusta kenapa bisa ke sana dan misinya apa. Saya kira itu. Nah, kalau ada penjelasan yang bagus, ya sudah, kita enak. Alhamdulillah ternyata dia hanya inisiatif sendiri, difasilitasi oleh Israel, sehingga kami juga orang ini merasa tenang. Itu diantaranya. Cuman apakah kira-kira bisa nggak orang percaya bahwa ada sekelompok orang yang berangkat, sejumlah orang yang berangkat atas nama pribadi, memang apa yang bisa dijual dari person itu? Mau Israel beli saya, beli kita, enggak kan? Tapi kalau beli bendera tadi, nah itu masalahnya. Itu bendera yang sangat mahal ini. Ini berapapun akan dibeli ya ini. Nah itu masalahnya. Masalahnya ini. Kita kan sekarang sedang dunia politik. Mana mungkin akan berat begitu kalau tidak ada imbalan. Pasti.
Masya Allah. apalagi yang dibawa adalah bendera NU. Ini yang harus transparan betul. Kenapa? Kalau tanpa bendera, tanpa ngomong NU, ya silakan aja datang, no problem gitu, nggak ada masalah. Visanya diperiksa mungkin. Dan bisanya juga periksa. Karena kenapa ini mengatasnamakan ada bendera NU, dan ini harus tanda tanya. Tapi kadang-kadang Gus Dur sering banyol begini, Gus Dur. Kalau NU lagi ribut kiai itu tandanya kiamat masih lama. Begini. Kata Gus Dur begitu. Nah ini kiamatnya panjang ini, kata Gus Dur gitu. Ceritanya masih panjang. Masih panjang ini ceritanya. Masih ada lakon. Kiamat masih ada dan ada episode yang akan datang masih ada gitu. Dan ini NU ini bukan sekarang, ini dari dulu kan, dari dulu. Nah sekarang ini sedang genting-gentingnya zaman now, tatkala sedang ada pembantaian kok ada yang datang ke sana, ini yang tanda tanya. Karena saya ini orang masyarakat, sering terjun ke daerah, sedang ditanya oleh umat, ya kita nanti dulu husnudon dulu, nanti aja penjelasan cara organisasi gitu aja. Iya, para pemirsa saya kira gini, memang ada orang-orang yang kalau tidak ditanya nggak ngaku, termasuk beliau ini. Mungkin nggak tahu kan, beliau ini zuriyahnya Sunan Gunung Jati, kalau nggak sombongin mungkin nggak tahu. Wali Songo. Masih terah Wali Songo ya, jadi sekarang saya omongin aja biar pada tahu. Selama ini kan diem-diem aja. Nggak pernah ngaku ya? Nggak pernah ngaku. Bukan, Karena dari memang dulu. Syekh Abdul Qadir Jalani juga nggak pernah cerita. Dari masalahnya, dulu, kan? Dari dulu. datuk-datuk saya dari dulu, yang namanya Wali Songo tuh nggak pernah ngaku Duriyah Rasul, nggak pernah. Yang malah ngumpat. Yang penting kata bapak saya, yang penting akhlak dan kelakuan itulah tonjolkan. Itu dia. Apa dia nasab bagus tapi akhlaknya enggak bagus. Itulah makanya Wali Songo mencontohkan kepada kita bukan duriyah, bukan turun, tapi perjuangan akhlak itulah yang tonjolkan. Tapi sekarang untuk zaman sekarang emang kudu ngaku untuk sekarang. Kalau sekarang kenapa? Karena ada yang tidak mengakui bahwa Wali Songo tidak punya dzurriyyah. Oleh itu saatnya kita dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Selama ini saya nggak pernah ngomong apa, yang penting akhlak seperti Rasulullah, dakwah seperti Rasulullah, kan gitu orang-orang tua dulu gitu. Lihat ada hidungnya kan sama dengan Gunung Jati, komisnya sama. Dan menariknya beliau sudah mandi ngaji Rasul ya, jadi mungkin menyangka selama ini beliau orang Betawi asli karena lebih Betawi dari Betawi. Itulah ilmunya wali. Manji ngaji Rasul itu. Padahal Cirebon kota, ya Cirebon ta. Cirebon Banten. Jadi apa ya? Cibatu lah. Cirebon Banten turunannya kayak gitu. Turunannya. Cibatu. Nah, mungkin kalau hari ini umat Islam Indonesia terutama warga NU itu kemudian rasa sakit ada orang yang datang seolah-olah memberikan dukungan pada Israel. Itu karena Gaza, tahu kita? Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i, imam kita semua. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150. Itu bayangkan imam kita semua. Warganya dibantai. Di mana darah pertama Imam Syafi'i menetes dalam kelahiran, di tempat itu sekarang lakukan pembantaian kepada saudara-saudara kita. Maka orang yang bermadhab Syafi'i pasti akan punya rasa lain. Jadi ini mohon difahami ya. Jadi kalau warga NU itu kemudian rasanya itu tiba-tiba meluap seketika, ada hubungan emosional. Imam kita semua. Rahimahullah. Baik, saya kira mungkin ada teman-teman yang mau nambahin. Mau statement apa? Saya setuju bahwa ini harus dicari lampunya di sana, mungkin ada kabelnya. Ada kabelnya. Ini kabelnya ini dari mana? Bisa dipencet di sini, nyala di sana. Itu ada kabelnya yang mengantarkan strumnya ke sana. Gue kunci barangkali, monggo ditambahin dulu. Tapi agak deket karena mic-nya. Memang wasiat orang-orang dahulu itu sebetulnya tidak menampakkan nasab. Makanya Hadratus Syekh ketika didatangi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika didatangi oleh Kiai Jazuli dan salah satu ulama yang ada di Kediri ketika itu menanyakan tentang silsilahnya ke atas oleh Mbah Hasyim tidak ditunjukkan kepada anak-anaknya. Khawatirnya apa? Khawatirnya karena orang itu silau dengan nasab. Akhirnya membanggakan nasab seperti yang sekarang lagi marak. Ya, sekarang lagi marak. Orang punya nasab baik itu bagus.
karena khairun nasi dzu syarafin qadimin. Tapi tugasnya kan mestinya aqama li nafsihi syarafan jadida. Itu yang mestinya. Tapi sekarang enggak, modalnya adalah nasab. Padahal itu kayak gitu, kalau hanya membanggakan nasab saja itu termasuk wasyarrul alamin adzabul khumul idza fakhartahum dzakaru jududa. Jadi ya hanya bisa pokoknya ini bapak saya, njit saya dan maka warga NU yang tadi disampaikan oleh Adi Manarul bahwa yang paling utama itu adalah akhlaknya, mengedepankan akhlak. Maka ini yang harus sebetulnya terus-menerus kita uri-uri, kita lestarikan, kita teruskan dengan tanpa membanggakan nasab itu. Nah, sekarang hari ini lagi rame tentang diskursus tentang nasab ini. Yaitu karena ada salah satu yang merasa bangga dengan nasabnya dengan menafikan nasab yang lain, padahal nasab yang dinafikan itu justru yang intisabnya itu langsung yang nasabnya itu jelas. Nah, makanya kemudian ada pihak ulama yang kemudian melakukan kajian. Sebetulnya yang ngomong begitu itu nasabnya itu bener apa enggak? Nasabnya bener apa enggak? Karena kita ini sudah terlalu lama dibodoh-bodohin, terlalu lama mindset kita ini untuk ya tadi ditakut-takuti dengan itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif bahwa kita ini taat kepada Quran tapi yang asli. Kita taat kepada hadis tapi yang asli. Kita taat atau kita hormat kepada dzurriyyah tapi yang asli. Lalu yang palsu ya enggak lah, yang palsu. Nah ini yang kita semuanya harus mau terbuka, mindset kita juga harus terbuka hari ini bahwa orang-orang yang selama ini membangga-banggakan nasab ini harus mulai sadar diri, ya, membuka diri. Kalau ada kajian yang dilakukan dijawab dengan kajian, bukan dijawab dengan framing di luaran, bukan dijawab dengan menakut-nakuti di luaran dan sebagainya. Apalagi kalau dari 3 model yang sudah ramai di masyarakat, yaitu kajian maupun dari sisi manuskrip, dari sisi DNA-nya umpamanya. Nah, jadi orang mestinya hari ini kalau mau ngaku sebagai dzurriyyah, mestinya harus tinggal nunjukkan salah satu DNA-nya bener apa enggak lah, gitu saja. Nah, DNA-nya bener apa enggak. Kalau DNA-nya enggak bener ya jangan ngaku-ngaku lah. Itu namanya bohong terhadap Rasulullah. Nah, padahal bohong kepada Rasulullah itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kira-kira seperti itu. Nggih, ngoten tambahannya. Iya. Saya berpikir begini. Dulu ketika kita ngitung uang itu kan dihitung satu. Sekarang karena teknologi orang percaya, taruh aja percaya, tidak pernah protes. Oh ini enggak ada di buku matematika tahun 60, enggak ada. Ya kita selama ini pakai ini teknologi terus. Percaya juga. Dan percaya. Bahkan saya beli 2 ekor burung itu di Condet itu dikasih surat. Apa ini? Kok angkanya beda? Ini gini. Ini adalah suratnya ini suratnya burung ini. Ini jantan, ini betina. Ini bukti tulisannya. Tapi ini lain induk nih. Jantan betina lain induk. Kalau yang itu tuh yang di kandang itu satu induk. Terus ini apa namanya? Ini surat tes DNA. Manu aja DNA. Manu. Tapi saya kok ingin gini aja lah, sebetulnya orang ribut soal ijazah. Ngaku-ngaku sarjana, mana ijazahnya? Nah sekarang mungkin harus diatur begitu. Kamu ngaku S2, S3, mana ijazahnya? Dokternya kemarin yang lagi rame. Ya kan? Ngaku gini. Sama saja kan? Sekarang ini motornya kamu beli dari mana?
Ya ini suratnya ada. Pun mungkin sama seperti itu, nasab juga kan? Terkonfirmasi. Nasab siapa? Enggak. Udah ada, bikin aja suratnya sekarang, tes DNA-nya mana? Iya. Itu aja jangan dipersulit kok. Jangan dibiarkan ngambang terus. Tuh. Tapi ini kan baru pendapat kita ya. Tetap suhu kita minta. Nabi kayak mana monggo. Kira-kira siapa yang harus bicara ini, menuntaskan ini dan bagaimana gitu loh. Monggo. Ayah saya wasiat sama saya begini. Gitu. Kalau bapak mau kiai, itu duriahnya itu harus meniru kelakuan orang tuanya kiai. Itu satu. Itu satu. Itu tandanya anak itu birrul walidain. Nah, kalau ayahnya kiai, cucunya nggak cocok sama kelakuan kiai, itu anak durhaka. Kapan Nabi mencaci maki orang? Kapan Rasulullah mencaci maki orang yang menghina Rasul? Kapan Rasulullah mencaci maki orang kafir? Enggak pernah. Jadi secara maknawi itu sudah batal itu. Itu maknawi aja udah batal. Itu ayah saya begitu. Kalau memang, kalau bapak kiai, itu duriah wajib menjaga nama baik ayah kiai. Sebab bagusnya orang tua itu tergantung kepada anak turunan. Awas nih. Nah sekarang bapaknya kiai, anaknya brengsek. Masa anak kiai begitu? Kan gitu kata orang-orang. Begitu. Ini akan merusak marwah orang tuanya kiai. Tapi kalau anaknya alim gitu, jujur, pantas anak kiai makan begitu. Rasulullah juga begitu. Makanya Nabi juga ngancam begitu. Anak saya kalau nyolong saya potong tangannya Fatimah. Itu artinya apa sih? Jangan dipotong dong. Jangan dipotong, itu kan duriah Rasul, ada darah Nabi yang mengalir di situ. Enggak semua peyang, bagaimana sih? Anak saya kalau nyolong, saya sendiri yang motong. Walaupun zina biarin aja enggak apa-apa. Walaupun zina tetap apa? Masuk surga begitu. Itu kan sesat, Masya Allah. Jadi itu pantas, makanya orang tua saya ikuti kalau dia cocok dengan Rasul, akhlaknya Rasul, ikuti. Kalau nggak cocok, kalau berani tempeleng, kalau nggak berani tinggalkan, nggak usah diikuti begitu. Satu itu ya. Jadi awas, turunan kita akan langgeng dan baik tergantung kepada zuriyahnya. Itu aja nilai. Makanya saya, ya Allah, masa Nabi nggak pernah ngajarin begini, Nabi. Digila-gila sabar, mau dibunuh juga sabar, disinting-sinting juga sabar. Lah ini nyap-nyap begini ngaku dia Rasul, kan mestinya kan mikir. Satu. Yang kedua, sekarang kan zaman sudah teknologi. Kalau penafsiran namanya tafsir, boleh aja beda pendapat. Boleh, tapi kan sekarang ada teknologi yang harus kita manfaatkan, yaitu tes DNA. Kan banyak yang biayai gratis. Dan ini sudah banyak yang tes DNA. Nah ini aja tes DNA aja tafsirannya banyak. Ada tes DNA edit. Nah, tes DNA-nya itu kan macam-macam begitu. DNA aja tafsirannya macam-macam. Apalagi nggak dites DNA. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Makanya saya dari dulu tidak pernah mengaku duriah Rasul karena saya memang bukan duriah Rasul. Tinggal sekarang untuk kebaikan umat Islam yang akan datang di Indonesia, tinggal begitu saya sebutkan ya udah. Apalagi NU kan begitu. Saya sering ngomong di mana-mana. Kata Gus Dur, monyet kalau nasihatnya benar ikutin, apalagi manusia, walaupun bukan duriah Rasul, kan begitu. Itulah konsep Islam begitu. Jangan nasab diagung-agungkan, tapi kelakuannya bertentangan dengan datuknya. Ini yang menyebabkan Indonesia sekarang ini goncang. Dan dari dulu kita nggak pernah ribut-ribut masalah ini. Karena dari dulu akhlaknya bagus. Dengan kita juga bagus, tidak saling menyalahkan. Pokoknya turunan saya walaupun mabok nggak sembahyang lebih mulia daripada ulama 70 yang alim. Itu kan Masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Ya Allah, Nabi sudah dibohongi, nanti mati mau ngomong apa? Itu aja persoalannya.
Nabi sudah dibohongi, nanti kan ketemu Nabi mati ya. Kita mau ngomong apa? Itulah kembali kepada konsep Rasulullah. Kita orang NU ya kembali kepada NU. Kenapa terjadinya goncang kancing begini? Karena ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang apa? Menunjukkan kesombongan, aku lebih hebat. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan aku yang paling hebat, tidak pernah. Bahkan Nabi selalu merendah, Nabi selalu rendah. Jadi menurut saya supaya untuk meredam semua persoalan, teknologi sekarang sudah nampak di hadapan mata kita, ada negatif, ada positifnya. Ada positifnya itu tes DNA. Tapi mungkin tafsirannya ada tes DNA edit dan sebagainya, itu lain tafsiran orang itu mah gitu. Yang penting DNA yang benar apa? Iya, DNA itu terserah tafsir, namanya tafsiran. Tapi kan sudah ada bukti yang otentik. Ijazah itu harus ada. Ente doktornya di mana ijazah? Ijazah pun nggak diterima kalau belum dilegalisir. Kan bisa legalisir dulu, baru dia alumninya bener begitu. Gitu. Sekarang legalitasnya dulu yang benar, baru insya Allah aman. Gitu. Jadi itu untuk warga juga ya, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat dan warga. Lurah kan mengaku dokter, harus tunjukkan ijazahnya. Ya wajib dan legalisir. Kalau tidak ada ijazahnya, berarti kan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Berarti nanti masyarakat ketika datang seseorang, saya dia Rasul nih, harus ada Tes DNA. tes DNA-nya. Ini saya kira luar biasa kan. Bila perlu kalau diundang tes DNA dulu. Tes DNA ada dilegalisir ya. Iya. Katanya lebih parah lagi. Menurut saya sekarang ini ya tidak hanya masalah nasab, ya kemudian pembelokan sejarah. Dia biasa lebih dahsyat lagi. Baik sejarah keindonesiaan, siapa yang apa ketika mau merintah, yang merintah Presiden Soekarno mau memproklamasikan Indonesia. Kemudian tentang apa sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kemudian sejarah bagi NU ya sejarah NU, sejarah Jatman, belum lagi pemalsuan makam. Ini hal-hal yang sudah tidak bisa kita tolerir sebetulnya. Nah, ini sudah hal yang sudah muncak ya, membahayakan yang luar biasa. Karena nanti ke depan kalau ini dibiarkan, anak-anak muda yang tidak ngerti sejarah akan menganggap bahwa itu adalah sejarah Kebenaran yang dianggap sebuah kebenaran. Maka harus muncul penolakan terhadap manipulasi, pembohongan ini. Kita dalam rangka tidak dalam rangka hanya iqamatul haqqi sebetulnya, hanya menegakkan kebenaran. Bukan kita merasa nasibnya kalah, kemudian kita nanti pengaruhnya kita bagaimana. Enggak, lebih kepada iqamatul haq, bahwa ya harus ditunjukkan pada hal yang sebenarnya. Sejarah Indonesia, kemerdekaannya bagaimana, sejarah Islam masuk ke Indonesia bagaimana. Bagaimana mungkin orang yang datangnya tahun 1800 padahal 1400, 1500 itu Islam sudah berkembang luar biasa. Nah kok mengaku sebagai penyebar Islam pertama? Ini aneh. Jadi aneh sekali. Mungkinkah dengan fenomena yang ada nih, Ki, ada semacam seruan pada semua khususnya nih warga Nahdliyin untuk sering-sering menziarahi makam kakek neneknya, orang tuanya. Enggak hilang. Khawatir tiba-tiba nih saya diganti gitu, Kiai. Mungkin nggak gitu. Kita menyerukan pada semua pihak, yuk sering-sering diziarahi makam sesepuh kita. Karena jangan sampai tiba-tiba makam nisannya diganti kan gitu. Ini membahayakan ya. Kalau saya sih bersyukur dalam artian ya Allah membuka hidayah dalam artian supaya kita ini sering-sering ziarah. Jangan sampai tiba-tiba makamnya ini, loh ini kok ganti kakek saya namanya gitu. Ini adakah begitu
baiknya seruan agar kita tuh sering ziarah ke orang tua-tua kita dulu, saudara-saudara kita dulu. Karena yang dikhawatirkan pembelokan sejarah itu tadi. Bagaimana menurut Kiai? Apakah ada baiknya ada surat seperti itu? Kalau itu sih betul. Karena itu adalah perintah ya sebetulnya. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima, apalagi kula Jumatin karena barron li walidayhi. Udah biasa. Saya punya nasihat dari guru host saya yang masih hidup sekarang. Nah, musuh terbesar nanti di zaman sekarang ini adalah medsos. Musuh terbesar. Medsos. Siapa yang menguasai medsos, merekalah yang menguasai dunia. Pembolekan sejarah itu dimuat di medsos. Luar biasa. Sedangkan kita masyarakat NU kan mayoritas nggak ngerti medsos. Saya sih berharap DKMN dalam tabligh-tableghnya, dalam dialog-dialognya wajib menyampaikan ini. Makanya saya diminta aktif di Persatuan Wali Songo Indonesia. Gitu. Saya bismillah mau, kenapa? Ingin mengembalikan muru'ah. Siapa sebetulnya yang pertama kali menyebarkan Islam di NKRI? Itu kan Wali Songo, ada datuknya ini, yaitu Pangeran Masa biasa. Minantu. Kenapa dia ada wayang? Kenapa dia ada apa? Karena orang Jawa itu kan hobinya asmarandana, Dangdang gula. dangdang gula. Kalau dakwah saya sekarang pidato di Monas, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada. Tuh, makanya Kanjeng Sunan Kalijogo, karena dia asli putra Indonesia. Bagaimana cara mendakwahkan melalui wayang? Itu kan nala, gareng, patruk, itu kan bahasa Arab semua. Kemudian Astina, Kurawa, Ashabul Yamin, Ashabus Simal. Yang jelek Astina, yang bagus Kurawa, kan begitu ya. Itu wayang tidak akan terjadi ribut kalau nggak ada Dorna. Makanya Dorna itu hidungnya begini, tangannya begini. Apa kata Kanjeng Sunan Kalijogo? Itulah ciri-ciri orang munafik. Kalau Tapi tidak, dia guru sufi lo ya. tadi guru sufi, itu guru sufi. Dia guru sufi. Kalau tidak ada Dorna, makanya Kurawa dan Astina nggak bakaran perang. Itulah innal munafiqina fiddar kelas. Itulah cara-caranya Sunan Kalijogo. Kan begitu caranya. Masuklah ke Asmarandana, masuklah ke Dembang-Dembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa daripada enggak ngalamin, mendingan ngalamin. Ntar lama-lama ngaji kan jadi bagus. Nah, Jawa Barat cukup. Datuk saya Kanjeng Sunan Gunung Jati, ahli manajemen. Makanya kan Wali Songo kata Gus Dur 9 Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu yang pinter-pinter, yang goblok kata Gus Dur. Nah, kalau 3 Jawa Tengah, Jawa Tengah ngeyel. Makanya Islam-Islam yang macam-macam ada di Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Barat cukup Kanjeng Sunan Gunung Jati dibantu oleh anaknya. Kenapa? Ahli manajemen. Makanya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu di situ ada masjid, di situ ada kantor pemerintah, di situ ada sekolah, di situ ada hukum, ada penjara, di situ ada lapangan. Ahli manajemen. Itu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Begitu caranya, semua ada keistimewaannya. Makanya Jawa Barat, Banten, Jakarta cukup satu aja. Karena segoblok-gobloknya orang Jawa Barat, Banten, dan Jakarta pernah ngedenger adzan segoblok-gobloknya. Tapi berapa banyak di daerah ngaku Islam nggak pernah dengar adzan, kan begitu. Itulah konsep Wali Songo. Dan ini dinafikan. Nah, saya sebagai pelanjut, saya marah. Karena datuk saya pertama kali ini menyebarkan Islam. Kalau bukan Wali Songo, kapan di sini dikuasai oleh Hindu, oleh Buddha, tapi dengan dakwah yang rahmatan lil, dari mulai orang sekaten, dari mulai sekaten kan sahadatain. Dari seorang orang nyembah, kita tahlilan. Ya Allah, itulah cara Wali Songo. Begitu. Nah, sekarang dinafikan yang masuk Islam bukannya Wali Songo, ya saya kan marah.
Makanya saya sekarang mempunyai tugas bagaimana menghidupkan peran daripada Wali Songo di Indonesia. Begitu. Kenapa? Mengembalikan sejarah. Kan beda, jas merah. Jangan lupa sama sejarah. Itu yang akan saya hidupkan supaya terjadilah apa yang terjadi di Indonesia sekarang mayoritas. Ya dakwahnya rahmatan lil alam. Biarin. Nabi juga begitu. Ya Rasul, saya masih mabuk. Ya Rasul, saya masih main cewek. Kan begitu dakwahnya. Saya masih nipu. Nggak apa-apa, yang penting jangan bohong. Kan begitu kata Nabi. Itu aja. Jadi boleh mabuk, boleh. Zina boleh. Tapi jangan bohong. Itu dakwah Nabi itu dipakai oleh dakwah Wali Songo. Sebab apa? Tidak akan menciptakan langsung totalitas tanpa melalui tahapan-tahapan proses. Itu makanya sekarang saya beristihad ingin menghidupkan kembali supaya orang-orang sekarang paham bagaimana sistem dakwah Wali Songo dulu. Begitu, Raden. Budaya. Begitu. Yang menarik adalah bahwa Wali Songo sebegitu hebatnya kok nggak punya anak laki-laki. Ini kata orang-orang itu. Sehingga kemudian anak perempuannya itu tidak ada yang kawin dengan Sayyid juga. Nggak ada. Hanya kawin dengan orang biasa yang oleh mereka dihukumi zina. Berarti anak Wali Songo berzina semua. Ini termasuk datuk saya, Rara Santang kan. Turunan pezina. Nah ini kan, ini yang menimbulkan kemarahan saudara-saudara kita. Kan gampangnya begitu. Seorang syarifah atau anak Sayyid yang menikah dengan bukan Sayyid adalah zina. Dan Wali Songo, kata mereka, tidak punya anak laki-laki, punya anak perempuan dikawin oleh yang bukan Sayyid. Berarti semua turunan Wali Songo ada turunan zina. Kan ini masalahnya di situ. Tapi kalau dari atasnya masih dibilang satu terah dengan mereka. Nah, kalau saya sih tidak mempersoalkan nasab, saya tidak tahu nasab saya kemana juga, nggak ada urusan, nggak penting buat kita, orang aja sibuk. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga tidak pernah cerita nasab, sampai wafat beliau tidak pernah menyebut nasabnya. Tapi orang lain, yang nyebut, menelusuri, ketemu, pantesan, akhlaknya baik, akidahnya kuat, ibadahnya hebat. Oh, pantesan ini. Nah itu. Orang lain yang sibuk, gitu? Orang lain yang sibuk, Kalau bukan yang beliau. sekarang beda. Dia yang ngaku, orang lain nelusurin disalahin. Itu ya. kalau canggih itu kan saya berkata yang penting ilmu. Betul. Satu, yang kedua ini dari ayah nih. Tong, bapak kamu mungkin bukan kiai. Kalau ada orang bapaknya bukan kiai, kakeknya mungkin dulu itu datuknya ada. Masya Allah. Sampai ke situ orang dulu itu. Bukan hanya yang positif, negatif. Bapaknya bukan tukang santet, engkongnya. Tapi kenapa kok cucuin tukang dulunya? Di sini pentingnya nasab. Jadi nasab itu ukurannya kan kata Imam Ghazali ilmu dan akhlak. Abadnya menggambarkan, tapi ilmu dan akhlaknya kan. Nabi juga begitu. Ahsanuhum khuluqah. Itu kan gitu. Laukana Fatimah kan cocok itu, Masya Allah. Ya makanya kalau teman-teman kan suka bicara tentang nasab seseorang itu berdasarkan tes DNA dan buku-buku. Saya tidak mau. Saya menggunakan perilaku. Ya, Itu aja. perilaku. Ketika kita baca riwayat Nabi, kana khuluquhul Quran. Baca Quran. Baca Quran itu. Betapa indahnya manusia itu. Betul. Kok ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah? Beda ya. Kita tidak menemukan, misalnya, kok nggak ada ciri-cirinya gitu? Nggak ada ciri-ciri yang memungkinkan itu bernisbat pada Rasulullah. Tentu orang kan akan keberatan. Sering saya katakan ada sejumlah ulama yang tidak ada nama gelar-gelar untuk Rasul, keluarga Rasul. Tapi saya memperi. Ini kayaknya pantas ini. Anehnya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngaku. Guru-guru saya itu kan orang hebat. Kalau saja guru saya ini mengatakan saya punya silsilah dengan Rasulullah, Pantes, karena pantes. Oh, nggak ngaku saja saya memperi, kayaknya beliau ada. Nah seperti itu. Nah ini apa ya? Kira-kira siapa yang
berkepentingan, berkewajiban untuk menyelesaikan polemik ini. Nah, bina itu. Supaya tidak berkepanjangan, karena masih saja ada orang yang terus membiarkan ini terpecah. Kita tidak mau pandangan ini berkelama-lama karena harus berhubungan dengan sikap. Negara perlu turun. Ya, makanya saya minta pendapat beliau. Kira-kira siapa yang harus turun? Apakah PBNU yang di situ ada Basul Masail atau Karena apa namanya? MUI? karena orang yang mengakui nasab, yang menghormati nasab itu adalah orang-orang NU. Orang Muhammadiyah tidak ngaku mulai awal. Makanya sekarang mestinya PBNU itu punya kepentingan besar untuk mendudukkan masalah ini. Sebab gampang kalau mau menyelesaikan ini gampang, biar tidak berlarut-larut, tidak panjang-panjang. Awalnya karena Jenderal Ahmad Yani itu kan. Nah, mestinya tinggal ngundang dari 3 hal tadi. Pertama, dari kajian. Nah, dari kajian kitab-kitab yang ada. Yang kedua, dari manuskrip-manuskrip yang ada. Yang ketiga, dari DNA. Ini kalau PBNU mengumpulkan antara kelompoknya kayak IMAD, CS yang telah melakukan penelitian, kemudian dipertemukan di satu forum dengan dari Robito Halawi, ya, insya Allah sebenarnya selesai. Tinggal ada goodwill atau tidak, jelas ya. Kalau enggak ya maka akan menjadi bola liar yang terus-menerus tidak akan pernah selesai. Ya, karena di media sosial bukan malah mengecil, tapi semakin membesar luar biasa. Ya. Apalagi kemudian dijawab hanya dengan framing-framing aja. Dijawab dengan menakut-nakuti masyarakat, bukan dijawab dengan kajian. Framing dan provokasi. Nah, Sekarang sudah framing mulai dan penyerangan provokasi. fisik, Pak. Iya. Makanya ini kalau dibiarkan ini ya yang punya otoritas untuk itu kira-kira agak zolim kira-kira kalau membiarkan gitu. Menurut saya kira-kira begitu. Enggak. Kalau apa yang disampaikan Kiai Abdul Mujib tadi, misalnya ada goodwill dari PBNU, itu kayaknya berat Pak ketika saat ini saya mengamati itu. Apalagi dalam sebuah podcast itu, dokter kita itu sudah ngancam-ngancam malahan kepada orang yang melakukan penelitian. Lah bagaimana ini? Terus siapa? Gitu. Top leadernya. Top leadernya siapa? Yang roes amnya malah kayak gitu. Nah, ini saya yang merasa masih muda harus saya ngomong ini karena saya yang setiap hari ketemu suara-suara itu. Nah, sekarang ini menurut saya yang paling mungkin adalah mengajukan gugatan. Tapi siapa yang mengajukan gugatan itu? Enggak, kita kan sekarang sedang mengadu kepada Nabi Khidir lah. Makanya ini kita datang ke sini kan itu sebetulnya ketika Musa sudah merasa hebat, merasa pinter, Allah kan bilang ada yang lebih hebat dari kamu. Kamu doktor. Walaupun belum ketahuan ijazahnya gitu. Misalnya kan, ada Musa ada, kamu cari aja. Nah kita sekarang mewakili deh ke sini. Saya bulan-bulan ini ngewirid Nabi Khidir terus nih. Ya. Berarti benar kan omongan saya kan? Enggak, bulan-bulan ini. Nabi Khidir, Ibnu Abbas. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Khidir selalu bersama-sama hamba dalam perjuangan agamamu. Ini bukan bohong ini. Dari mat ini wirid Nabi Khidir. 2 bulan ini nih. Supaya selalu bersama-sama. Nah kalau tadi komentar dari para masyayikh PBNU nggak mungkin, emang nggak mungkin sih. Mana mungkin orang bermasalah mau menyelesaikan pasti tidak adil gitu, susah. Orang bermasalah mau menyelesaikan masalah. Alternatif kedua MUI.
MUI alternatif kedua. Karena MUI dianggapkan lebih menyeluruh dan semua ormas ada di situ. Syamil. Dan yang Muhammadiyah kan mengaku Habib kapan sih, nggak ada. Dan di dunia juga nggak ada. Mereka tenang aja tidur nyenyak. Kan dia nyenyak. Nah itulah Indonesia, karena NU-nya ini NU yang rahmatan alamin. Jadi monyet juga terima, anjing terima gitu ya. Semua diterima. Tapi ternyata ada yang gigit, itu persoalannya. Gitu. Jadi oleh karena itu MUI, nanti saya udah ngomong juga, MUI coba menengah. Nah kalau MUI nggak bisa juga, ya kita negara hukum kan. Harus ada penyelesaian gugat supaya minta selesai gitu. Minta selesai, kumpulkan negara hukum, yang melanggar hukum negara kan bisa dihukum kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk yang pro dan kontra, apalagi yang membela jadi hakim, saya kira kita kiai semua. Masa udah ada pro kesana jadi hakim pasti nggak adil kan begitu. Nah, satu nanti MUI, itu MUI yang semua ormas kan ada semua. Nanti MUI mengundang pemerintah bagaimana menyelesaikan ini. Saya juga menginginkan jangan sampai carut-marut. Jadi kalau merah ya merah, hitam ya hitam, ya putih ya putih. Sehingga dakwah kita kan tenang. Ini kan selama ini kan kita nggak tenang juga. Ya. Nah untung ada manusia malu begini, amarau, mungkar, jangan ngomong ya. Tapi ada penyelesaian yang final. Kalau tidak kan liar. Nah kalau di masyarakat bagaimana cara menyelesaikannya? Nah negara kita negara hukum. Satu diantaranya dari MUI. Nah MUI kan sekarang dia tidak ke sana, tidak kemari, di sana semua ormas ada, ya itu tinggal di situ, gitu. Yang aku suruh DNA gitu aja. Itu selesai itu aja itu. Dan saya secara formal sudah ngomong, saatnya turun. Berarti MUI mengeluarkan fatwa gitu. Bukan, panggil aja dulu, yang berseteru kan harus dipertemukan dulu. Bila perlu ada negara siapa sebagai saksi, ilmuwan sebagai saksi, dan sebagai saksi kita putuskan. Nanti putuskan berdasarkan keputusan MUI, selesai itu. Saya ingat dulu sekitar 2 bulan muncul polemik. Memang dari rumah saya waktu itu kan kita sempat mau mengundang salah seorang Habib diskusi dengan Kiai Imad kan. Yeah. Kenapa beliau dan kita membatalkan? Karena masih menghargai lembaga. Kita tidak mau ambil sendiri, tidak mau turun sendiri karena beliau tahu ada MUI, ada PBNU. Sebetulnya itu bukan tidak bisa kita mengundang. Kita gampang saja kan misalnya diundang dua-duanya, 2 kelompok lah. Kemudian yang datang ya, kalau nggak datang berarti kan sudah kalau dalam Polri itu sudah WO kan. Ya. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita tetap ingin memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ada lembaga yang kompeten untuk urusan ini. Kita tawarkan dan sudah berapa kali kita akan bicara teriak-teriak juga. Saya juga coba komunikasi dengan pimpinan MUI, dengan pimpinan NU juga saya tetap ber-WA, tapi sampai hari ini belum punya waktu untuk bertemu. Ketua MUI, Ketua Iskandar. Iya, Anwar Iskandar. Kita WA hanya ingin bertemu, ingin menyampaikan bahwa ada suara ini, karena kita kan di bawah. Justru itu kita sampai sekarang tidak sempat bisa bertemu, makanya kita ingin dikuatkan kembali lewat beliau, gitu kan. Kuatkan kembali apa yang terbaik buat negeri ini. Ini sekarang sudah sampai pada pembulian, sudah sampai pada pemukulan, penyerangan. Ini kalau nanti Banser kemudian terpancing, warga NU yang juga sependapat terpancing, apa nggak bahaya tak? Gitu. Saya kira setuju dengan secepatnya. Jadi kalau komentar Kiai itu, mereka sudah siap. Kapan komando Pak Kiai? Jadi siap, gini, jadi kalau saran saya dan kumpul dengan ulama-ulama sepuh untuk menyelamatkan kita warga ini, kan yang percaya Habib kan cuma NU. Nah sekarang oleh karena itu NU, PBNU artinya kurang pas kalau menyelesaikan ini. Satu-satunya adalah lembaga organisasi nasional yang namanya MUI wajib segera menyelesaikan ini. Nah keputusan MUI, nah NU aman, PBNU juga aman, siapa juga aman. Karena ada putusan Majelis Ulama
Indonesia. Dan MUI nggak usah banyak musuh. Orang yang Wahabi cuma NU doang, lu yang lain nggak ada. Selesai. Nah ditanya oleh Muhammadiyah dari dulu nggak pernah ngaku Wahabi, mau kotok palu kan menang, udah selesai. Masya Allah. Kan itu jadi saran ini satu. Dari tadi ada yang gimana mau bicara barangkali Jadi sebaiknya selesai ini segera. Jadi kalau keputusan MU ya PBNU aman, warga NU juga aman. Karena di MUI adalah semua ormas ada. Dan ini adalah perwakilan daripada Majelis Ulama Indonesia. Keputusan MUI wajib iya, semua keseluruhan ada, semua ormas agama pun ada. MUI mengeluarkan fatwanya, Iya. saya berharap GNPF itu bisa ikut juga. Ya selesai kalau sudah keputusan MUI nih, kalau sudah paten, negara pun bisa turut campur kalau terjadi kerusuhan karena sudah ada fatwa MUI. Cuman yang aneh gini, Gitu. di belakangan jadi pertanyaan juga di masyarakat ya. Sudah sebegitu ramai polemik nasab dengan turunannya, dengan ranting-rantingnya, termasuk pemalsuan kuburan, pemalsuan nasab, pemalsuan sejarah NU, pemalsuan sejarah kemerdekaan dan Jatman gitu kan. Kok Dibiarkan. PBNU diam? Oke lah, MUI diam. Tapi masalah Buya Gufron, masalah kecil langsung turun. Ini ada apa sebetulnya? Dan itu saya kira bagi warga NU model kayak gitu udah biasa nggak? Biasa lah. Artinya kita bisa bahas nanti soal Mama Gufron lah, kita bahas lah. Gitu lah. Tapi ini masalah ini yang sudah mengaruh biru seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ya MUI tumpul? Itu ada apa sih sebetulnya? Gitu loh. Saya kira benar yang beliau sampaikan tadi. Mungkin cukup ya sebentar lagi. Ini namanya obrolan santai. Alhamdulillah malam ini kita sudah mendapatkan banyak pencerahan dari beliau. Tokoh kaliber nasional yang sudah tidak asing lagi. Beliau mengikuti perjalanan Nahdlatul Ulama sejak muda dan masya Allah salah satu tokoh yang masih Allah jaga, dan kita berdoa mudah-mudahan usia beliau tetap panjang, sehat, lahir batin, dan tetap bisa mendampingi teman-teman di Nahdlatul Ulama. Kita masih butuh, masih banyak ilmu yang belum kita korek, banyak pengalaman yang belum kita dengarkan. Saya berharap nanti teman-teman muda NU bisa menuliskan berbagai hal tentang beliau kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Sangat banyak. Ini bukan tempatnya bicara, tapi kalau bicara dengan beliau 2-3 jam tidak akan selesai. Berbicara tentang NU-nya, tentang tokohnya, tentang segala macamnya. Tentu hidangan malam ini sangat lezat kita nikmati hari ini. Mungkin sampai subuh juga kita kuat di sini, insya Allah ya. Tapi kita mengerti beliau capek, tamunya juga banyak setiap saat. Mudah-mudahan sekali lagi beliau sehat, dan panjang umur, sak putra maya, dan tetap bisa mendampingi kita semuanya. Saya mohon maaf jika kedatangan saya dan teman-teman mengganggu. Memang ini langsung gerbegan, tidak bilang-bilang mau kayak ginian. Soalnya kalau direncanakan nanti malah beliau nggak bisa lagi repot. Jadi kita langsung todong. Nah inilah. Tapi karena ini ada anak-anaknya, meskipun siapa beliau tidak akan merasa gimana-gimana. Tetap kita nyaman dan enak. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasit curang suruh